Aku Anin. Di video kali ini aku akan menjawab beberapa respon dari teman-teman yang sudah state di my Instagram story. It's about 2 weeks ago. Dan hari ini aku akan menjawabnya. Sorry guys, baru sempat untuk bikin video ini. Jadi waktu itu it's about 2 weeks ago, aku pernah nulis di story Instagram aku. Kira-kira menurut kalian apa sih yang paling susah saat belajar bahasa Inggris? Nah, banyak sekali. I got lots of responses from my Instagram friends, dan aku berhasil collect for about 10 people, jadi sekitar 10 yang memiliki permasalahan yang sama. Apa aja? Yuk. Yang pertama adalah writing. Nah, aku tahu kalau misalkan writing meskipun di bahasa Indonesia itu nggak seberapa gampang ya. Memang apapun yang berhubungan dengan writing itu tidak mudah. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia pun yang namanya writing berarti kita harus punya kosakata, ya kan? Kita harus banyak-banyak baca, kita harus punya banyak referensi supaya kita bisa menulis atau menuangkannya dalam bentuk tulisan. Apalagi itu aja bahasa Indonesia, ya kan? Apalagi ini bahasa Inggris. Nah, aku rasa itu juga tidak mudah. Apalagi untuk pemula, aku yakin itu juga nggak mudah. Tapi aku punya trik. When I was in 5th semester, sorry ya guys, kalau kalian mendengar suara-suara selain suara aku, berarti itu ada aktivitas pembangunan di sebelah. Dan juga kalau misalkan suara aku ini terlalu kecepatan, kalian bisa dipelankan pengaturannya menjadi 0,75 kali. Oke, lanjut lagi kalau misalkan writing ya. Tapi aku punya tips. I have little tips from my lecturer when I was in 5th semester in the university. Waktu itu aku di semester 5 dan aku dikasih tugas terus, bukan aku aja sih, tapi all of her students in the university semuanya tuh dikasih tugas kalau misalkan ada kelas writing itu harus benar-benar nulis diary setiap hari. Jadi waktu itu my writing class is about 3 times a week, dan nggak hanya di 3 kali dalam seminggu itu aja kita latihan menulis, tapi setiap hari kita harus latihan menulis diary. Believe it or not, for the first timer it was very difficult. Mungkin untuk pertama kali mencoba akan terasa sangat sulit karena untuk membiasakan diri menulis itu tidak mudah, apalagi dalam bahasa Inggris. Tapi percayalah, kalau misalkan niat kalian itu benar-benar kuat, kemudian motivasi kalian itu benar-benar besar, kalian pengen belajar bahasa Inggris, kalian pengen bisa bahasa Inggris, apalagi pengen bisa writing, apalagi yang mau ambil tes IELTS, writing is one of the important point when you take the IELTS test. So, I think hambatan-hambatan kecil itu akan jadi mudah buat kalian. Itu adalah writing. Yang kedua ini nih, nggak tahu artinya. Well, because we are Indonesian, karena kita itu orang Indonesia guys, jadi wajar aja kalau misalkan kita nggak tahu semua arti dalam bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa Inggris as our second language, bukan bahasa pertama kita. Jadi bahasa pertama kita bahasa Indonesia, kita sering dikelilingi oleh orang-orang yang berbahasa Indonesia, tetangga, keluarga, teman, semuanya berbahasa Indonesia. So I think itu bukan hal yang gampang untuk belajar bahasa kedua, terutama bahasa Inggris. Caranya adalah mempush kemampuan kita, semuanya harus terpapar dengan bahasa Inggris. Aku yakin orang-orang yang pengen banget belajar bahasa Inggris itu adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah punya kemampuan benar-benar niat pengen belajar bahasa Inggris. Kenapa aku di sini menyebutkan orang dewasa? Karena lingkungan aku, karena aku udah kerja ya, lingkungan aku semuanya dikelilingi oleh orang-orang yang sudah bekerja, kemudian orang-orang yang masih kuliah dan segala macam, pokoknya orang yang dewasa yang sudah berpikir kira-kira bahasa Inggris itu benar-benar penting dan I have to study, dan aku harus belajar bahasa Inggris, seperti itu. Jadi saran aku, kalian harus sering-sering terpapar dengan bahasa Inggris. You know what is the difference between baby and also adult?
Kalau babynya orang bule, itu dia lahir di sana. Kemudian keluarga berbahasa Inggris. Mama, papa, saudara, tetangga semuanya berbahasa Inggris. Tapi dia butuh waktu yang lama untuk bisa merangkai sebuah kalimat. Maybe a baby only say mother or mom or dad or something else. But untuk merangkai sebuah kalimat yang benar-benar full seperti kita mengucapkan sebuah kalimat yang sempurna dan bisa dimengerti oleh orang dewasa akan sangat sulit sekali. Tapi bedanya kalau kita orang dewasa, meskipun kita tinggalnya di Indonesia atau di belahan bumi manapun yang notabene-nya tidak berbahasa Inggris, aku yakin dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti selalu memaparkan diri dengan konten-konten yang berbahasa Inggris. You can choose the content, you can choose the English content or something else. Kalian bisa mengekspos diri kalian dengan sering memutar konten dalam berbahasa Inggris, kemudian follow orang-orang bule, kemudian try to chat them, try to communicate with them. Karena sesungguhnya kalau orang yang bisa suatu bahasa itu adalah dia sering mempraktekkan, ya, she always practice continuously. Jadi dia tidak hanya belajar saat di kelas, tapi dia juga mempraktekkan bagaimana bahasa itu diucapkan, bagaimana bahasa itu masuk ke dalam konteks kehidupan. Jadi menurut aku wajar sih. Dan kalau menurutku untuk kalian yang masih belajar, yang masih berada di bangku sekolah, maksudnya di SD, SMP atau SMA, cara satu-satunya adalah menghafalkan vocabulary. Karena vocabulary is one of the important thing that you have to remember, ya. Karena kita bisa ngomong suatu bahasa, utamanya bahasa Inggris itu karena kita punya million vocabulary that we save in our brain. Karena kita punya segitu banyak kosakata dan kita bisa ngomong karena kita punya kosakata itu tadi. Dan jangan lupa untuk sering praktis. Karena percuma kalau kita hafal semua kosakata tapi kita jarang mempraktekannya, nanti lidahnya kaku, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu tipsnya. Kemudian yang ketiga adalah ruwet. I don't know ya, ada teman aku yang komen ruwet, bahasa Inggris itu susah, bahasa Inggris itu apa sih gitu kan ya, maksudnya it's very very difficult for them. Yeah, I know. Untuk beberapa orang yang memang mengatakan kalau bahasa Inggris itu ruwet adalah awalnya dia memang sudah tidak suka dengan bahasa Inggris, believe me or not. Jadi orang-orang yang seperti itu tuh emang udah nggak suka. Jadi menurut aku kalau kalian yang bilang ruwet, silakan perbaiki niat dari dalam diri kalian. Kalau misalkan kalian pengen belajar bahasa Inggris, aku yakin kalau udah niat itu semuanya akan terlewati dan insya Allah akan mengalahkan keniatan kalian untuk belajar bahasa Inggris. Jadi sesusah apapun kalian akan bisa melewatinya. Yang keempat, cara bacanya susah. Of course, so that's why we try to have a practice to listening a lot. Jadi menurut aku kenapa sih bahasa Inggris itu bacanya beda dengan tulisannya? Yes of course, ya seperti itulah bahasa Inggris. Jadi memang kita harus sering-sering bisa mendengarkan musik ataupun menonton film seperti itu. Yang keempat adalah itu tadi yang keberapa? Udah bahas yang keempat, sekarang adalah yang kelima. Mikirin grammar. Guys, please kalau misalkan kalian sudah belajar bahasa Inggris, buang jauh-jauh dulu itu yang namanya grammar. Yang pertama yang harus kalian perbaiki, yang harus kalian bangun dengan kokoh pondasinya itu adalah niat. Nah, niatnya udah ada, tapi terkendala grammarnya itu susah banget. Mana harus menghafal 12 tenses, yang mana simple present, simple past, simple future, belum lagi nanti kalau ketemu perfect, future perfect atau whatever is it. Believe me or not, orang-orang foreigner, ya orang-orang bule itu aku yakin mereka juga nggak 100% knows about the grammar. Dan mereka juga bisa ngomong dan fine-fine aja. The most important thing, the main point
when we learn a language is we can communicate with each others using those languages. Jadi menurut aku kalau kalian mempelajari suatu bahasa, entah itu bahasa Inggris, Arab, Spanish, Turkish, Germany, or something else, semua bahasa. Nah, itu yang paling penting adalah kita bisa mengaplikasikan bahasa tersebut ke dalam suatu komunikasi. Paham nggak? Jadi kita bisa ngomong sama orang itu dan orang itu tuh nyambung, understand what we say. Nyambung, tahu dan paham kita itu ngomong apa. Nah, itu sih yang paling penting. Itu kalau untuk yang speaking. Beda lagi kalau memang kebutuhan kita, misalkan kita adalah seorang akademisi dan kita dituntut untuk menulis sebuah jurnal penelitian, kemudian atau misalkan kita adalah seorang sekretaris yang dituntut untuk bisa menulis surat ke perusahaan asing, katakanlah untuk kerjasama, itu beda lagi. Kalau itu memang perlu banget grammar. Sebenarnya dari 12 tenses yang ada di grammar itu 3 saja yang harus kalian pegang adalah apa aja? Present, past, future. 3 itu aja. Nah, kalau misalkan tulis menulis surat itu biasanya kan kita pakai present ya, karena memang kejadiannya adalah saat ini dan kalian mengirimkan suratnya itu adalah saat ini. Kalau memang ada hubungannya dengan masa lampau, ya udah nggak usah pusing-pusing, pakai aja simple past. Contohnya yang tadi nomor 1 menulis diary. Nah, kalian itu bisa mengasah tenses pakai simple past. Terus misalkan kalau mau punya rencana liburan ke sono-sono ke negara manapun, gampang aja, simple aja, pakai aja future. Kayak gitu. Jadi memang menurut aku sih itu tiga fondasi utama tenses yang at least kita harus tahu lah. The basic one, I think. Untuk yang lain-lainnya mengikuti aja, bisa dibaca lagi nextnya kalau sudah di next levelnya. Jadi yang pertama untuk aku pengen belajar bahasa Inggris, please stop thinking that grammar is something difficult. Aku juga awalnya gitu ya, waktu aku semester 1 aku juga riweuh dengan grammar dan aku belajar harder about grammar, karena grammar itu dikasih sampai semester akhir guys. Semester akhir atau semester 6 gitu. Dalam perkuliahan itu kan ada 8 semester. Nah, biasanya 7-8 itu sudah sibuk-sibuknya skripsi, kita nggak ngurusi teori lagi. Jadi sampai semester akhir pun grammar itu masih dituntut. Ya karena gimana? Karena kita nanti dicetaknya sebagai seorang akademisi, jadi ya mau nggak mau harus belajar grammar. Kalau kalian pusing dengan grammar dan disesuaikan ya dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian memang cuma pingin speaking just, ya udah praktis aja yang banyak. Praktis di depan kaca, praktis sama teman yang bisa bahasa Inggris. Kemudian apa ya? Pokoknya praktis aja sama tembok juga nggak apa-apa. Pokoknya satu hari itu kita harus ada praktis. Kita mengeluarkan kosakata dalam bahasa Inggris itu at least satu hari. Udah gitu aja. Terus apa lagi kesulitannya? Banyak banget that I got from my Instagram story. Tapi menurut aku itu aja sih kesulitan-kesulitan yang mungkin bisa mewakili. Oh iya, kurang satu lagi. Ada yang komen kalau misalkan kita tahu orang ngomong, tapi kita nggak bisa meresponnya dalam percakapan, dalam berkomunikasi. Ini adalah masalah yang umum yang sering aku temuin. Jadi sebelum aku ngajar itu aku mesti kayak pemetaan gitu, khususnya untuk pertama kali ya. Jadi misalkan untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris mereka sampai di mana, aku mesti tanya apa sih yang jadi kendala, apa sih yang jadi challenge kalian to study English kayak gitu. Dan rata-rata mereka jawabnya mereka tahu kalau misalkan saya ngomong full in English, tapi mereka nggak bisa respons. Itu kenapa? Karena kalian jarang praktis. Practice makes perfect guys. So please jangan insecure, jangan takut salah. Kalau misalkan kalian itu lagi ngomong bahasa Inggris, udah go on aja, go on. Do it, go on. Itu aja, sekian beberapa tips respons yang bisa aku kasih. Semoga ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.